Wah, ini sepertinya musim panas belum mau mengalah ya pada musim gugur. Kayaknya panas, lumayan panas hari ini. Oke, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Ada amin? Oke, let's get our Bible ready. Kita persiapkan Alkitab kita persiapkan hati kita terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Eh, Pagi ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya yaitu Sheep Among Wolves. Atau saudara bisa bantu apa? Domba di tengah serigala-serigala. Jadi dombanya satu di tengah serigala yang banyak. Tahun ini kita punya tema yaitu tidak tergoncangkan ya, unshakable. Saya percaya dan saya berdoa bahwa inilah yang menjadi apa yang Tuhan kerjakan pada tahun ini 2025, di mana Tuhan itu sedang terus mempersiapkan gereja Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita, dan kita lihat dari awal tahun itu tidak berhenti juga, ada yang menjadi tantangan apa yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing, tetapi di dalam Tuhan kita bisa tetap kuat. Ada amin ya. Dan inilah yang Tuhan terus kerjakan. Tuhan mau supaya gereja Tuhan boleh terus berdiri teguh, boleh kuat, punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Ada satu firman Tuhan, satu ayat yang Tuhan ingatkan kepada saya mau ajak kita lihat dari satu sisi di mana kembali dalam tema yaitu unshakable, di mana Tuhan sedang mengerjakan, sedang mempersiapkan, dan Tuhan terus ya mengerjakan gerejanya dipersiapkan menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Kita lihat dari kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. From the book of Matthew chapter 10 verse 16. Kalau saudara bisa kita boleh baca sama-sama ya, ini ayatnya tidak panjang. 1, 2, 3. I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. So, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini adalah perkataan dari Yesus di mana Yesus itu sedang mempersiapkan murid-murid Tuhan, konteksnya untuk menghadapi persecution atau penyiksaan, masa-masa yang berat. Jadi kembali bahwa pada waktu itu bahkan Tuhan tahu nih bahwa gereja Tuhan itu mengalami banyak tantangan. Untuk itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan arahkan mereka dan Tuhan berikan mereka bimbingan dan kuatkan kehidupan mereka. Nah, mari kita fokus kepada satu kalimat yang pertama ya. Di sini Yesus bilang, I am sending you out like sheep among wolves. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Jadi seperti domba ke tengah serigala. Nah, saya mau ajak untuk kita bisa mengerti firman ini, kita mesti ngerti juga kembali serigala itu apa, domba itu apa, betul ya? Itu. Kita fokus kepada yang kalimat pertama, yaitu seperti domba ke tengah serigala. Nah, saya coba baca, saya coba lihat lagi apa sih yang menjadi karakteristik dari domba dan serigala? Gitu. Seperti apa? Nah, kita lihat yang pertama tentang domba. Domba itu dia sebenarnya adalah makhluk yang lembut ya, gentle. Dan dia tidak aktif gitu, dia tidak pasif. Kalau pasif dia cenderung menyerang misalnya, dia cenderung melakukan sesuatu terlebih dahulu. Tapi dia pasif, dia menunggu dan dia lembut gitu. Bahkan kita lihat itu seperti kalau di boneka-boneka kan ya lucu ya, cute itu, domba itu kan cute. Begitu, sheep itu cute. Jadi non-aggressive and then mild natured. Dan kemudian domba itu apa? Dia sebuah makhluk yang sangat bergantung. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Di mana dia membutuhkan sebuah arahan, dia membutuhkan tuntunan, dia membutuhkan perlindungan, dia memerlukan seseorang gitu untuk bisa membawa kehidupannya menjadi baik atau terhindar dari bahaya. Dia sangat bergantung. Dia nggak bisa cari makan sendiri, dia tidak bisa menemukan tempat makan sendiri, dia tidak bisa survive tanpa ada bantuan dari orang lain begitu. Bahkan ya dalam hal ini orang memang ya, binatang tidak bisa membantu tentunya. Gitu. Nah kemudian dia juga adalah makhluk yang defenseless. Defenseless itu apa? Tidak bisa mempertahankan diri dia sendiri. Tidak bisa membela dirinya sendiri. Dia tidak punya, saya sempat sampaikan, dia tidak punya taring yang tajam untuk melawan. Dia tidak punya gigi yang tajam. Dia tidak punya kecepatan untuk berlari. Jadi kalau dikejar ya udah aja.
dapat aja gitu. Dan kalaupun digigit, dia nggak bisa apa-apa. Matanya juga tetap aja gitu cute gitu. Nggak bisa marah kayaknya domba ya. Kayaknya nggak bisa ekspresinya berubah gitu. Jarang, saya belum pernah ngeliat domba marah gimana. Kalau anjing kan marah kan kelihatan gitu. Kalau domba mau digigit paling begitu ya. Nah, maksudnya apa? Ini simbol dari apa? Yang terakhir, dia adalah flock minded. Flock minded itu dia biasanya berkumpul gitu. Dan kumpulan itu yang menjadi salah satu perlindungan dari domba itu. Dan ketika berkumpul pun, mereka ini gampang untuk tercerai-berai. Kalau tidak ada yang mengarahkan, dia akan gampang tercerai-berai. Saya lihat ada satu YouTube bagus tuh saya lupa mungkin di daerah Eropa atau di mana, ada satu anjing gembala. Kalau saudara pernah baca ceritanya ya, itu tinggal disuitin nanti anjingnya tuh bisa lari gitu, dikumpulin sama si anjing ini pinter. Kenapa? Karena dombanya itu begitu dilepaskan ke padang yang luas, yang satu bisa kemana, yang satu bisa kemana, yang satu bisa kemana. Nah ini pada akhir hari perlu dikumpulkan untuk dia bisa diarahkan dan masuk kembali ke kandangnya. Nah ini menjadi apa? Ini menjadi lambang bahwa atau metafor ilustrasi bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang sebenarnya kita ini ya tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan sebuah arahan, kita membutuhkan seorang gembala dalam kehidupan kita dan tanpa gembala, tanpa pimpinan seorang pemimpin atau gembala, kita ini menjadi vulnerable. Vulnerable itu jadi riskan atau istilahnya gampang gampang pecah kah kalau barang, tapi gampang menjadi mangsa dari musuh kita. Nah itu adalah domba. Oke. Nah kemudian kita lihat bagaimana sekarang karakteristik dari serigala. Ya kita udah tahu lah serigala dan domba itu bedanya jauh ya. Tapi ternyata kalau kita lihat menarik juga bahwa serigala ini dia memang sebinatang ya. Seekor, ya benar kok jadi seorang. Dia seekor pemangsa, jauh ya. Pemangsa dia makan daging, itu bukan makan rumput seperti domba. Dia adalah predator dan fierce. Fierce itu berarti dia galak, dia gak peduli, dia tega gitu. Untuk memangsa mangsanya dia itu tega. Dia adalah skilled hunter. Kalau skilled hunter, sudah bicara skilled hunter dengan strong jaws, misalnya dengan rahang yang kuat, dengan gigi-gigi yang tajam. Dia punya strategi untuk menangkap mangsanya. Begitu. Dia bisa mengendap kah gitu seperti singa dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi karakteristik dari seekor serigala. Dan dia adalah binatang yang pintar ternyata. Ya punya strategi dan seringkali di situ bisa kayak nipu kah atau nyamar kah atau seperti itu yang pada akhirnya bisa mendapatkan mangsanya. Jadi untuk dapetin mangsa, untuk dia bisa makan, dia perlu berstrategi. Nah ini cocok nih, ketika ketemu dengan domba cocok. Buat domba ini sebuah serigala ini adalah sebuah ancaman. Jadi di mana ada serigala itu dengan kelompoknya dia menjadi ancaman, akan ancaman pada saat itu dan juga ancaman masa depan. Karena bahkan pada saat si domba-domba ini berada di dalam kandang itu serigala itu bisa masuk sebenarnya. Dia dan seringkali ya lapar, tidak peduli dan memang dia menunggu nih. Nah itu serigala itu pintar ya, dia punya strategi, dia menunggu sampai pada saatnya dia bisa masuk. Untuk itu dibutuhkan seorang yang namanya gembala. Nanti kita lihat bagaimana seorang gembala yang dia bisa sampai tidur. Kadang-kadang pada waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu dia tidur di gerbang yang cuma jadi jalan satu-satunya untuk domba itu masuk. Begitu. Karena itulah tempat di mana serigala itu juga biasanya masuk. Nah ini melambangkan apa? Ini melambangkan sebenarnya bagaimana dunia, tempat di mana kita berada, itu baik dunia jasmani maupun dunia rohani ya. Iblis itu terus berusaha untuk melawan kebenaran firman Tuhan, di mana serigala juga bisa digambarkan sebagai iblis ya, yang selalu berusaha untuk mengambil kita. Dan kemudian iblis juga atau serigala ini menggambarkan seekor atau sesuatu yang berusaha memangsa. Kalau tadi memangsa domba, dan kita sebagai domba dari Tuhan, itu adalah sasaran dari serigala atau iblis untuk kita boleh dicuri. Atau kalau firman Tuhan katakan iblis itu kerjaannya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita bisa belajar banyak, yang pertama bisa mencuri apa, yaitu mencuri visi kita, mencuri masa depan kita, mencuri kesehatan kita, mencuri sukacita kita, atau membunuh dan membinasakan. Baik mental kita, tubuh kita dan juga roh kita. Sampai kalau bisa kita tidak
masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu adalah pekerjaan iblis yang berusaha memangsa orang-orang yang ada. Jadi saudara bayangkan bahwa Yesus bilang begini, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Mengetahui bagaimana karakter serigala dengan karakter domba, ini kan sepertinya pas banget ya. Serigala yang lapar, ganas, penuh dengan kepintaran, diberikan mangsa yang nggak bisa apa-apa. Wah pas banget kalau begitu, wah saya pikir ini apa Tuhan jahat ya? Gitu. Aku mutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Ini apa kita diempanin sama Tuhan? Bahasa apa tuh? Kalau di Jakarta kayak diempanin, dikasih gitu untuk sengaja jadi mangsa. Karena kita nggak bisa apa-apa sebagai domba. Terus jadi kalau gitu maksud Tuhan apa dong? Karena memang Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti apa kondisi di mana kamu aku utus. Yaitu seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah dari sini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita lihat beberapa hal nih. Kita perlu sadari bahwa meskipun Yesus mengatakan seperti itu, tapi sebenarnya ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan ketika Yesus katakan, I am sending you like sheep among wolves. Bahwa sebenarnya kita perlu tahu bahwa Tuhan itu bukan jahat, betul? Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menyertai kita. Dan di dalam bahkan kalau kita lihat ada dunia yang jahat, ada tantangan yang tidak mudah dan lain sebagainya. Dan kita berhadapan dengan iblis yang berusaha terus untuk memangsa dan menyerang kita. Jangan lupa bahwa di dalam tujuan Tuhan, tadi kan Tuhan kirim kita ya. Ada visi Tuhan, aku mengutus kamu, aku kirim kamu. Bahwa di dalam tujuan Tuhan itu ada penyertaan Tuhan. Di dalam tujuan Tuhan ada perlindungan dari Tuhan. Di dalam tujuan Tuhan ada juga penyediaan dari Tuhan. Untuk kita tidak kalah, untuk kita bisa tetap teguh, untuk kita bisa tetap kuat dan tidak tergoncangkan bagaimanapun kondisi musuh kita. Oke. Nah, saya mau ajak saudara untuk bisa melihat ini. Saya percaya bahwa Tuhan tidak dengan gampang ya memakai kata ini atau memakai ilustrasi ini karena memang inilah yang sebenarnya yang terjadi. Tetapi di dalam tujuan itu kembali bukan Tuhan sedang memberikan kita kepada mangsa untuk kita dimakan. Tetapi kita perlu melihat bahwa ada tujuan Tuhan dan ada penyertaan Tuhan. Kemudian kita bisa lihat apa yang sebenarnya Tuhan katakan lewat firman Tuhan ini. Ada 3 hal. What is God saying to us actually? Ini 3 hal yang kita perlu lihat, 3 hal yang perlu kita sadari. Yang pertama apa? Ketika Yesus bilang, I am sending you like sheep among wolves. So first, this is a call for Christians to engage with the world. Bahwa ini adalah yang pertama panggilan Tuhan untuk kita setiap orang percaya untuk kita boleh berada dan terlibat di dunia ini. Jadi Tuhan ini bukan menginginkan kita untuk menjadi orang Kristen yang hanya diam di gereja, diam di rumah, baca firman Tuhan, itu bagus. Kemudian hanya sekedar memuji menyembah Tuhan, kerjaannya cuma latihan musik, minggu ke gereja, nanti Jumat ke Kersel, nanti ikut Zoom kelas parenting di hari Selasa. Udah begitu ngumpulnya dengan orang Kristen lagi, dengan orang Kristen lagi. Tapi Tuhan mengirim kita ke dunia. Ada amin. Tuhan mau kita berada di tengah-tengah dunia ini. Karena memang Tuhan mengirim kita ke dunia ini. Nah ini adalah dunia yang tidak baik nih. Iblis selalu berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah ini yang pertama. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. So saudara yang kasih Tuhan, disinilah tempat kita. Disinilah tempat di mana Tuhan menaruh kita. Jadi kalau saudara lihat bahwa aduh ini di tempat saya orang-orangnya begini, ngomongnya begini, kan begitu ya. Keluarga saya kok seperti ini, ntar ada yang jutek lah, ada yang jahat lah, ada yang ngegosipin lah, ada yang mau nipu kita dan lain sebagainya. Well, mari kita sadari Tuhan kirim kita ke tengah-tengah situasi yang seperti itu. Ada rencana Tuhan. Gitu.
Bukan kita hanya untuk duduk diam istilahnya di dalam kegiatan gereja. Tapi memang Tuhan kirimkan kita ke tempat yang seperti ini. Dan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yang kedua kita perlu sadari, kita perlu lihat bahwa ini adalah sebuah kenyataan di mana peperangan rohani itu nyata. Dan keberadaan iblis itu adalah nyata. So, we need to acknowledge the reality of spiritual warfare and the presence of evil. Wah saudara kalau lihat semakin kau berjalan di dalam Tuhan, semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa lihat sebenarnya ada banyak kali iblis berusaha untuk mengambil kita, tetapi kuasa Tuhan itu bekerja loh. Kita perlu sadari bahwa meskipun kita ada di dalam peperangan rohani, kembali ada Tuhan yang beserta dengan kita. Nah di sini dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12 ini kemarin kita bahas ini sedikit di Kersel disampaikan. Firman Tuhan katakan seperti ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Kita perlu melakukan semuanya itu. Kenapa kita perlu kuat dalam Tuhan? Kenapa kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Selain supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis, jawabannya di ayat yang ke-12 dibilang begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Wah saudara, ini kayaknya kita kalau dipikir-pikir kayak nggak level. Ini kita kan manusia ya, ngelawannya roh loh. Ngelawannya Casper lah, apalah. Pokoknya roh-roh yang ada gitu. Kayaknya curang nih, kan kita nggak bisa pegang dia gitu. Benar nggak? Seperti itu. Dan inilah peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah ini juga jangan lupa nih. Jadi coba kita sadari betul bahwa orang yang ada di kiri kanan kita, yang suami istri yang tidur setiap malam dengan kita, itu bukan musuh kita. Jadi jangan diperangi secara kata-kata, apalagi secara fisik, betul ya. Jangan diperangi, jangan dijelek-jelekin, jangan dijatuhin, jangan sampai pengen kayak dimatiin gitu. Dan saudara-saudara kita yang ada bukan hanya di dalam lingkungan keluarga, tapi teman-teman kita, itu bukan musuh kita. Iblis seringkali menjebak kita sehingga kita jadi berantem ya. Berantem dan bahkan sampai memang ya melakukan hal yang sangat buruk begitu. Tetapi ingat bahwa mereka ini bukan musuh kita. Tetapi ada roh yang bekerja di dalam setiap orang yang membawa seseorang itu bisa melakukan atau keluar dari firman Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Kenapa kembali? Karena ya ini tadi, peperangan kita ini melawan roh-roh jahat di udara. Nah tadi, kalau kita melawan roh, sementara kita adalah makhluk yang fisikal. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Roh Tuhan. Dan bersama dengan roh Tuhan kita memerangi setiap pekerjaan iblis, kerajaan iblis di dalam kuasa yaitu nama yang di atas dari segala nama, nama Yesus Kristus. Di sanalah Tuhan memakai kita untuk kita memerangi setiap pekerjaan gelap, pekerjaan iblis dalam kehidupan kita dan banyak orang. So, yang kedua dari ayat ini ya, kita perlu tahu bahwa spiritual warfare sama keberadaan iblis itu nyata. Saudara jangan underestimate pekerjaan iblis, tapi jangan over glorified. Jadi jangan diremehkan ya iblis, tapi juga jangan diagung-agungkan gitu. Wah takut, wah begini, jangan. Kita punya Tuhan yang lebih besar, ada amin. Kesadaran kita terhadap Tuhan kita itu harus lebih besar dari kesadaran kita terhadap iblis. Seringkali kita lebih sadar, lebih aware, lebih mengakui, lebih takut kepada iblis itu sendiri. Dan kita kurang mengenal siapa Tuhan yang bersama dengan kita. Ya akhirnya kita gampang jatuh. Yang ketiga, apa yang perlu kita lihat, apa yang Tuhan katakan lewat ayat ini. Yang berikutnya kita mesti bisa mengenali ya. Kita mesti bisa mengenali, melihat bahwa kerentanan kita sebagai manusia itu kenyataan gitu. Kita rentan tanpa Tuhan. Dan di samping itu, dengan itu juga kita boleh menyadari bahwa sangatlah penting untuk kita bisa bergantung kepada
panduan, tuntunan, perlindungan dari Tuhan. So we need to recognize our vulnerability as a human beings. Without God we are nothing, while affirming the necessity to rely on God's guidance and protection. Bahwa tanpa Tuhan kita nih emang gak bisa apa-apa nih. Seperti domba di tengah serigala, domba yang tidak memiliki gembala, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa mencari makan sendiri, dia tidak bisa merawat dirinya sendiri, ya itulah domba. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20, firman Tuhan katakan seperti ini. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. So let's focus on the last sentence ya. So in the beginning it says, now may the God of peace who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep. Di sini diterangkan, dijelaskan bahwa Yesus adalah gembala kita. Dia adalah gembala agung dari segala domba. Dia adalah gembala dari gereja Tuhan, gembala dari setiap kita. Wah, puji Tuhan. Jadi saudara kembali, ketika Yesus mengirim kita ke tengah-tengah serigala, seperti domba ke tengah serigala, jangan lupa bahwa Yesus adalah gembala kita. Dia tidak meninggalkan kita, tapi dia bersama-sama dengan kita. Tetapi memang kita dikirim untuk menjalankan visi Tuhan. So God is our shepherd. God is our great shepherd. Tuhan ini adalah gembala kita. Nah, melihat bahwa domba itu adalah makhluk yang defenseless, tidak bisa mempertahankan diri sendiri, tanpa gembala dia selalu berada di dalam bahaya. Ini menarik ya kalau dilihat tentang domba. Kembali saya ingat kalau saudara bisa lihat ada satu domba kalau tidak salah di New Zealand atau Australia saya lupa, yang dia tersesat gitu. Dia hilang gitu terus dicari nggak ketemu sampai beberapa bulan gitu, beberapa waktu lamanya ketemu. Dombanya itu bulunya udah ya banyak begitu ya karena tidak dicukur, karena memang kalau peternakan kan harus dicukur tuh setiap berapa bulan mungkin ya. Udah kotor dan jadi kakinya pun udah hampir ketutup dengan bulu, dan kalau dia masuk ke lumpur, udah aja itu diem. Kayak kantong semen ditaruh di tanah gitu. Nggak bisa naik, nggak bisa guling, nggak bisa apa-apa. Dan matanya juga lama-lama ketutup tuh. Saudara lihat di YouTube, saya suka lihat binatang-binatang gitu di shear gitu. Sampai ke matanya itu tiba-tiba ya udah bersih aja gitu. Jadi benar-benar domba ini ya makhluk yang ya lemah dan tidak bisa apa-apa. Dan itu berarti kan kalau dia ada terjebak dalam kondisi seperti itu, ya dia embe begitu. Tapi ujung-ujungnya dia akan mati dengan sangat menderita. Betul ya? Dan dengan gampang musuhnya untuk mendapatkan atau memangsa si domba ini. Nah di sini luar biasa, Yesus adalah gembala agung kita. Di mana kita boleh yakin sebagai murid Tuhan, sebagai domba-domba yang dari Tuhan, Tuhan memperhatikan setiap domba-dombanya. Amin. Tuhan memperhatikan, Tuhan menuntun kita, Tuhan mengarahkan kita, Tuhan melindungi kita. Bahkan tadi saya sampaikan, gembala itu seringkali dia tidur di tempat domba itu, di kandang domba itu, atau di depan pintu masuk dari domba. Karena domba itu biar jangan hilang, pintu masuknya biasanya cuma satu. Dan si sang gembala dia akan tidur di situ menjaga setiap domba-domba itu. Dia menaruh dirinya dan bisa jadi kalau perlu dia akan melawan setiap serigala-serigala yang datang malam-malam, wolves yang berusaha untuk mengambil, memangsa, dan dia bisa fight tuh. Dengan tongkatnya pada waktu itu ya belum ada senjata ya. Dengan tongkatnya mungkin dengan batu, dia bahkan benar-benar menaruh dirinya siap untuk luka, siap untuk mati untuk domba-dombanya. Itu kenyataan dari gembala yang memang ada sejak zaman dulu. Dan kita lihat bahwa Yesus kita, dia benar-benar menaruh dirinya sebagai shield gitu, sebagai pelindung. Di mana dia yang menanggung setiap dosa. Dia yang menanggung setiap kesalahan kita. Dia yang menanggung setiap kelemahan kita. Dia yang menanggung setiap penalti hukuman yang kita terima seharusnya, tetapi diambil oleh Yesus Kristus yang luar biasa. Dan dia mati buat kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Kemudian ini menarik, kita lihat di kembali ke Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Saya bacakan lagi ya. Di sini Yesus bilang, yang pertama, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, kalimat berikutnya, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. So I am sending you out as sheep in the midst of wolves, so be wise as serpents and innocent as doves. From English Standard Version. Ini kalau dikonekin menarik nih. Dan kalau saudara renungkan, saudara bisa taruh ayat ini kalau suka ngepost di Instagram mungkin ya. Ada empat binatang di sini. Ada domba, ada serigala, ada ular dan ada burung dara ya. Apa? Kenapa? Merpati ya, beda ya sama burung dara. Ya merpati ya, doves ya merpati. Nanti bisa kasih gambar gitu. Tapi ini satu hal yang menarik, saya renungkan, ini apa hubungannya ya? Aku mengirim kamu seperti domba ke tengah serigala, untuk itu be wise. Nah ini dari ESV, be wise and then be innocent. Be wise as serpent and be innocent as doves. Nah ternyata ini adalah dua karakteristik di mana setiap orang percaya perlu miliki. Apa yaitu menjadi bijak, be wise atau wisdom, kemudian be innocent, menjadi tulus seperti merpati. Nah kalau dikatakan wise as serpents, saya nggak akan masuk lebih dalam tentang bagaimana karakteristik ular dan merpati, tapi kita tahu bahwa ya ular itu intinya dia adalah makhluk yang dia hati-hati gitu, dia menunggu, tapi dia bisa tiba-tiba menyerang juga. Nah di sini dibilang dalam English Standard Version, di sini dibilang be wise as serpent. Ya kemudian dan berikutnya dikatakan be innocent as doves. Kalau merpati itu kan ya lambang apa ya, lambang kesucian, lambang kemurnian, putih gitu. Kalau orang menikah biasanya lepasin merpati gitu, bukan burung pipit lah, bukan burung apa yang berwarna-warna. Kenapa? Karena itu melambangkan sebuah permulaan yang suci, yang bersih begitu. Nah di sini adalah sebenarnya dua karakteristik yang Tuhan mau untuk kita miliki sebagai orang percaya yang menjadi senjata kita atau cara kita untuk bisa melawan serigala-serigala yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara tidak bisa menjadi lebih pintar dari iblis kalau kita mengandalkan kepintaran kita sendiri. Betul ya? Iblis tahu firman Tuhan enggak? Oh dia tahu firman Tuhan. Dia hafal, jauh lebih hafal dari kita mungkin. Gitu. Kemarin di KRSL saya sampaikan, iblis ini ngegoda Hawa. Waktu di Taman Eden, iblis kan bilang, Hawa, apa yang Tuhan bilang sama kamu? Terus Hawa bilang kan, oh ya semua boleh dimakan, tapi yang ini jangan dimakan. Nah iblis cuma ngetes tuh, dia tahu perkataan Tuhan, dia tahu firman Tuhan. Terus dia balikin tuh dengan kata-kata licin. Sebenarnya ya nggak apa-apa loh kamu makan. Karena kalau kamu makan kamu jadi sama dengan Tuhan. Wah kamu bisa melihat, wah Hawa kemakan. Tapi intinya apa? Iblis itu tahu sebenarnya firman Tuhan. Dia ngerti firman Tuhan. Begitu. Tapi di sini seperti serigala dia licik. Dia memangsa, dia menunggu. Dia galak sebenarnya. Dia sadis nggak peduli terhadap kita. Tetapi di sini Yesus bilang bahwa sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Orang pikir bahwa oh ya saya oke kok, saya kuat kok seperti itu. Dan kita tidak bisa mengatasi strategi iblis dengan kekuatan kita sendiri, gitu, dengan hikmat kita sendiri. Apa yang Yesus bilang bahwa kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, yaitu kita perlu memiliki hikmat, be wise as serpents, wise itu kan wisdom, kita perlu memiliki hikmat, tetapi dalam kita melawan setiap pekerjaan iblis, kita bukan menjadi serigala, kita bukan mata ganti mata, tapi kita melakukannya di dalam kasih Tuhan. Nah saya mau ajak saudara bisa lihat fokus pada dua hal ini, yaitu be wise and be innocent. Maksudnya apa?
hanya dengan hikmat yang dari Tuhan dan hanya dengan tuntunan dari kasih yang dari Tuhan, kita bisa memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan bahwa kemenangan itu terhadap setiap ancaman yang ada, yang iblis taruh, di mana iblis yang sangat curang, sangat licik, itu hanya bisa diatasi dari hikmat yang dari Tuhan dan juga kasih yang dari Tuhan. Nah, ini adalah panduan di dalam kita berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Bagaimana kita deal dengan orang, bagaimana kita ngobrol atau menangani orang yang membenci kita. Itu sebenarnya iblis bekerja lewat banyak hal untuk menghancurkan kita. Saya lihat saudara, ternyata gosip itu ya, gosip atau ya apapun yang orang lakukan, itu sebenarnya kalau kita tidak memiliki hikmat, kita tidak bisa melihat masalahnya dengan benar, itu yang stres kita sendiri, yang rusak kita sendiri. Betul gak? Orang ngegosipin kita ngedenger, kita marah nih. Buat mereka ya udah gitu, udah aja, mereka biasa aja. Mungkin habis ini mereka lagi makan, jalan-jalan, makan ramen di manakah gitu. Kita yang kepikiran, kita yang stres, kita yang pusing, kita yang gak bisa tidur, gak bisa makan, merusak diri kita sampai depresi, benci, dikuasai. Wah, kehidupan gak benar, gak bisa mikir, gak bisa tidur. Nah, itulah pekerjaan iblis. Untuk itu kita perlu hikmat Tuhan dan kita perlu kasih Tuhan. Kita perlu minta tuntunan dari Tuhan untuk bisa mengampuni dengan kasih yang dari Tuhan. Nah, inilah yaitu dua hal yang Tuhan mau untuk kita miliki. So, only God's wisdom and love can lead us to the fulfillment of God's plan in our lives in this world, like sheep among wolves, including victory over every threat and trickery of the devil. Kuncinya apa? Yaitu kita kembali kepada Tuhan kita. Kalau bicara tentang hikmat atau kasih, tidak ada hikmat yang lebih tinggi dari Tuhan. Betul? Dan tidak ada kasih yang lebih murni dari kasih yang dimiliki oleh Tuhan kita. Dan ketika kita punya Tuhan, kita memiliki hikmat dan kasih itu dengan tuntunan dari Roh Kudus. Disitulah, kalau tadi kita lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Betul, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Ada amin. Betul, ada peperangan rohani, ada masalah dalam hidup kita. Iblis terus berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Tetapi jangan lupa juga ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Lewat hikmatnya, lewat kasihnya, lewat tuntunan Roh Kudus. Kuncinya apa? Kenapa saya sampaikan firman ini pada hari ini? Jangan lupa bahwa kembali tahun ini adalah tahun di mana kita boleh lebih fokus, di mana Tuhan mau memperkuat gerejanya. Saudara, meskipun engkau seperti domba di tengah serigala, kayaknya powerless, tidak bisa apa-apa, engkau tidak bisa berdiri, lututmu mungkin lemah, capek Tuhan, kok masalah ini enggak beres-beres, masalah ini enggak selesai-selesai, pergumulanku tentang ini, tidak dijawab, sepertinya kemana Tuhan, Tuhan tidak ada kah, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa ada Tuhan lewat Roh Kudusnya dalam diri kita. Dia adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagi kita apa? Kembali kepada Tuhan. Kita tinggal dengar suara gembala. Kalau ada sekumpulan domba dengan seorang gembala, misalnya ya peternakan gitu ya, dan kemudian ada sekumpulan domba yang lain dengan gembalanya sendiri, dan ketika domba itu disatukan, nanti salah satu dari gembala ini, dia yang akan bersiut, dia panggil, dia katakan sesuatu dengan kode-kodenya, nanti uniknya saudara, itu domba-domba milik dia itu bisa ikut. Sementara domba yang bukan milik dia, yang milik gembala yang lain, itu bisa gak ikut. Kenapa? Karena memang ternyata domba mendengar suara gembalanya. Nah, kalau kita mendengar suara Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita, di mana Tuhan menuntun kita. Mungkin bilang Tuhan bilang, jangan. Sekarang tenang dulu. Ayo kamu mengampuni. Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, disitulah tempat kita boleh menjadi aman. Ayo ini saatnya kembali, masuk, istirahat, tidur misalnya. Ketika gembalanya membawa, ayo kita makan. Kita tinggal nurut sebenarnya sama Tuhan. Dan dimanapun meskipun ada serigala,
ada kegelapan kalau lihat di gambar ini, tapi kita tahu kembali bahwa ada gembala kita yang bersama-sama dengan kita. So gereja Tuhan jadilah kuat di dalam Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Latih dirimu untuk mendengar suara Tuhan. Be sensitive again to the voice of the Holy Spirit. Because He is speaking to you. Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Pertanyaannya apakah kita mendengar atau tidak.